Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going on, all my students? Apa kabar semua murid saya? Oke, welcome back again on my YouTube channel, Cakrawala Ilmu. Marilah kita belajar materi baru yaitu materi tentang persiapan untuk menghadapi PTS, penilaian tengah semester, atau UTS, ulangan tengah semester, juga untuk mempersiapkan ulangan-ulangan yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa Inggris, yaitu seperti ulangan akhir semester. Oke, kita coba ke nomor 1. Ini merupakan soal untuk kelas 9. Ya, jadi ini untuk membiasakan kalian dalam memahami karakteristik soal dan memahami terjemahan dari soal tersebut. Oke, kita coba. Look at this picture to answer number 1 until 2. Lihatlah gambar ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 2. Kita terjemahkan dulu. Dear Ali, congratulations, hard work off, and you have proved it. Wish you all the best. Yours, Indah. Di sana ada kata dear, dear Ali. Kalau kita tahu dear itu artinya yang tersayang, tapi dear yang dipakai dalam di dalam teks ini merupakan di dalam surat ini ya. Dear ini artinya yang terhormat atau artinya yang teruntuk. Berarti yang terhormat Ali, congratulations, selamat. Ada suatu ungkapan congratulations berarti menunjukkan ungkapan selamat kepada seseorang ya. Hard work of, atas kerja kerasnya, and you have proved it, dan kamu telah mempersiapkan hal itu. Wish you all the best, sebuah ungkapan pengharapan yang artinya berharap yang terbaik untukmu. Seperti itu. Oke, kita coba ke nomor 1. The writer's intention to write the text is to. The writer's intention, maksud atau tujuan penulis tersebut untuk menulis teks tersebut adalah untuk bla 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 bla. Ada hal yang harus diperhatikan oleh kalian. Ada kata di sana intention. Intention itu artinya maksud atau tujuan. Selain itu, di dalam soal bahasa Inggris, baik itu ujian nasional atau ujian sekolah, intention itu memiliki padanan arti, ya, memiliki sinonim arti dengan aim atau purpose, yang artinya juga sama ya. Intention, aim, purpose itu ya artinya maksud atau tujuan. Oke, option A, praise Ali success. Praise Ali success itu memuji atas kesuksesan Ali. Yang B, wish on Ali's hard working, berharap pada hasil kerja Ali. Yang C, prove that Ali is the best, membuktikan bahwa Ali merupakan yang terbaik. D, show Indah's pride to Ali, menunjukkan Indah's pride. Pride itu kebanggaan, jadi menunjukkan atas kebanggaan Indah terhadap Ali. Jadi yang mana yang betul? Yang betul, yang lebih tepat yaitu yang A, praised Ali success. Kenapa? Karena ditandai dengan kata atau ungkapan congratulations yang mengantarkan kita bahwa tujuan penulis untuk menulis teks tersebut yaitu untuk praise, memuji ya atas kesuksesan Ali. Oke, ke nomor 2. Hard work of the sentence means, kalimat tersebut artinya A, a hard working needs a lot of money. Sebuah kerja keras membutuhkan banyak uang. B, all people, semua orang, should work very hard, sebaiknya bekerja keras. C, a serious work, pekerjaan yang serius, will bring a good result, akan mengantarkan sebuah hasil yang baik. D, a hard worker, seorang pekerja keras, will be paid a lot,
akan dibayar lebih. Jadi, isinya yang lebih tepat yaitu C. A serious work will bring a good result. Yang itu ya yang lebih tepat. Oke, selanjutnya ke nomor 3 dan keempat. Look at this picture to answer number 3 until 4. Ainul. Congratulations, Vanto. You have won the English speech contest. We are proud of you. Vanto, bla 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 bla. Congratulations. Selamat. Vanto, you have won. Kamu telah memenangkan the English speech contest. Kontes pidato bahasa Inggris. We are proud of you. Kita bangga akan kamu gitu ya. Kita bangga kepada kamu ya. Vanto, bla 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 bla. Kita langsung saja ke nomor 3 ya, optionnya. A. I hope so. Saya juga berharap seperti itu. Kemudian B. Good luck. Selamat. Semoga good luck itu semoga beruntung. Well done. Well done itu artinya suatu ungkapan yang artinya memberikan selamat ya. Selamat, well done. Atau artinya baik atau bagus ya, seperti itu. Kemudian yang D, thank you. Thank you itu artinya terima kasih. Jadi jawabannya yaitu yang D, thank you. Karena ini merupakan ungkapan respon atas suatu ungkapan sebelumnya dari ungkapan si Ainul tersebut yang mengatakan bahwa congratulations, selamat. Hanya si Banto itu harus menjawab terima kasih seperti itu. Langsung lagi ke percakapan berikutnya. Farhan, I hope you can represent the students of Indramayu. Saya berharap kamu dapat mewakili murid Indramayu ke jenjang nasional. Vanto, bla bla bla. A. I hope so. Saya berharap seperti itu. B. Good luck. Semoga beruntung. Semoga beruntung ya. Oke, option C. Well done, Farhan. Selamat, Farhan. Atau baik, Farhan. Bagus, Farhan. D. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Jadi isinya yang lebih tepat yaitu A. I hope so. Kenapa isinya yang A, I hope so? Coba lihat di ungkapan si Farhan ada kata I hope you. Saya berharap kamu. Yang lebih tepat ya, kita jawab lagi I hope so. Ya, saya berharap seperti itu. Oke, selanjutnya. Look at this picture to answer number 5 till 6. Lihat gambar ini untuk menjawab nomor 5 sampai nomor 6. Happy birthday. Selamat ulang tahun. You are an amazing friend. Kamu merupakan seorang teman yang luar biasa. With a good heart. With a good heart. Dengan hati yang luar biasa ya, dengan hati yang baik seperti itu. May God. Semoga. May God, semoga Tuhan pour melimpahkan His love cintanya and warmth kebaikannya on you kepada kamu in all walks of life dalam rintangan kehidupan ya, walks of life. What does the writer's intention to write the card above? What does, apa? The writer's intention, maksud atau tujuan si penulis. To write, menulis, the card, kartu tersebut, di atas, above, di atas.
A. To show her care of her friend's birthday. To show, untuk menyatakan, untuk menampilkan atau menyatakan her care, kepeduliannya, of her friend, terhadap, or of her friend's birthday, terhadap ulang tahun temannya. B. To tell her friend, untuk mengatakan kepada temannya how amazing, betapa luar biasanya she is in her birthday, dia dalam ulang tahunnya. Yang ini B ngaco karena tidak dijelaskan ya bahwa how amazing gitu ya, she is in her birthday, tidak ya. Yang C, to inform something, untuk menginformasikan sesuatu hal yang baik, something good to her friend, terhadap temannya. D. To ask her, untuk meminta dia, untuk meminta temannya. To ask itu meminta ya, artinya menyuruh. To ask her friend, untuk meminta temannya. To celebrate her birthday, untuk menyelenggarakan ulang tahunnya. Di sini juga yang D salah. Yang lebih tepat yaitu yang A, to show her care of friend's birthday. Ya, dia membuat kartu ucapan itu ya karena dia peduli terhadap ulang tahun temannya. Seperti itu. Yang nomor 6. May God pour His love and warmth on you in all walks of life. From this sentence, dari kalimat ini, we can infer, kita dapat menyimpulkan that, bahwa the writer hopes, si penulis berharap, her friend, temannya, will get guidance from God, akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan, in, dalam, bla bla bla. A. The relationship with her family, hubungannya dengan keluarganya. B. Her school life, kehidupan sekolahnya. C. Everything she does, suatu hal yang dia kerjakan. D. Achieving higher career, untuk apa di sana achieving itu untuk mencapai karir yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tepat yaitu yang D, achieving higher career. Jadi di sana untuk mencapai karir yang lebih tinggi, karena di sana ada kata all walks of life, bahwa dalam kehidupannya itu, rintangan kehidupan itu sangat berkaitan erat dengan achieving higher career, seperti itu ya. Oke, coba ke gambar tersebut. I don't feel well, saya tidak merasakan baik, berarti dia sedang sakit. I'm catching a cold, I'm catching a cold itu artinya saya sedang flu gitu ya. Si Pak Guru itu berekspresi mengatakan bahwa you just have to take some rest. Kamu hanya harus take some rest, sedikit istirahat. Bla 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 bla. Get well soon, ya. Yang artinya di sana get well soon itu artinya GWS, semoga cepat sembuh gitu ya. Untuk segera sembuh gitu ya. Kita langsung ke nomor 7. The suitable conjunction, konjungsi yang tepat atau yang cocok. Suitable itu artinya cocok atau pantas, hampir sama dengan artinya appropriate. For that dialogue, untuk dialog tersebut adalah A. So that. Oke, kita lihat di sana. So that itu formulanya. So that itu artinya apa? So that itu artinya sehingga. Formulanya sesudah so that itu harus diikuti oleh subjek dan predikat. Sedangkan kalau kita lihat di percakapan itu, si Pak Guru bla bla bla, tidak ada subjek, sehingga yang A itu so that itu salah. Bahwa di sana sesudah titik-titik itu kan get will soon. Get itu artinya kata kerja.
Berarti so that itu tidak cocok untuk melengkapi percakapan yang rumpang itu. Yang B, in order to. In order to itu artinya supaya. Formulanya itu in order to itu harus diikuti oleh verb 1, kata kerja ke-1. Sehingga yang lebih tepat itu yang B, in order to. Karena di sana you just have to take some rest. Kamu hanya harus sedikit istirahat in order to, supaya to get to diikuti oleh to, sesudah in order to itu diikuti oleh get. Get itu kata kerja, get well soon, supaya segera cepat sembuh gitu ya. Jadi yang lebih tepat yang B. Kalau yang C kita lihat so itu artinya dengan demikian. Ini juga harus diikuti oleh subjek dan verb 1. Sedangkan di sana tidak tersedia, sudah titik-titik itu, otomatis salah. Yang D, in order not to, supaya tidak segera sembuh. Itu salah ya. Yang tepat itu yang B, in order to. Yang nomor 8, from the dialogue, dari percakapan tersebut, dari dialog tersebut, we know that, kita tahu bahwa A, the teacher does not feel well, guru tersebut tidak merasakan baik. Yang ini salah ya, karena yang tidak merasa baik itu muridnya. Yang B, the teacher takes some rest, guru sedikit istirahat, tidak juga, ini salah ya. Yang C, the teacher ask the student, guru tersebut menyuruh atau meminta murid tersebut to take some rest, untuk sedikit beristirahat. Itu ya. Yang C ini baru tepat, karena apa? Karena di dalam percakapannya itu apa? You just have to, kamu hanya harus sedikit istirahat. Ya berarti suatu suruhan. Ya, kita tahu bahwa yang 8 itu isinya adalah yang C. The teacher asked the student to take some rest. Si guru tersebut meminta muridnya untuk sedikit beristirahat. Yang D, kalau yang D kita lihat the student gets well. Si murid menjadi cepat sembuh gitu ya. Jadi sembuh gitu. Gets well. Tidak juga ya. Karena ini dia sedang sakit. Yang harapan yang lebih tepat itu, yang menunjukkan harapan itu yang C ya. Oke, kita coba ke nomor 9. Aas studies hard every day, bla 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 bla, be accepted to Seman 1 Sindang. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu ya struktur dari kalimat ini, yaitu dari yang pertama sebelum dari titik-titik yang itu dan sesudah dari titik-titik yang itu. Ya, kita cari konjungsi yang tepat untuk melengkapi ya. Kita artikan dulu. Aas studies hard every day. Aas studies hard every day. Aas belajar dengan keras ya setiap hari. Bla bla bla, be accepted, diterima di SMA 1 Sindang. Apakah yang A, so, supaya ya. So ini harus diikuti, sesudah so ini harus diikuti oleh subjek. Sedangkan sesudah titik-titik itu bukan subjek tapi be accepted, kata kerja ya. Jadi yang so itu salah. Yang B, so that. So that itu artinya sehingga. Sehingga juga harus diikuti, sesudah so that itu harus diikuti oleh subjek dan kata kerja. Sedangkan sesudah titik-titik yang itu, be accepted, itu tidak ada subjek, tapi melainkan hanya kata kerja. Oleh karena itu yang option B itu salah. Yang C, in order to. In order to itu artinya supaya. Ya, ini justru isinya yang ini, yang C, in order to. Karena dalam formulanya in order to itu harus diikuti oleh kata kerja verb 1 ya, atau kata kerja verb yang lainnya kayak gitu ya, in order to be accepted. Nah ini baru tepat, sehingga ya, atau supaya, in order to be accepted, supaya diterima di SMA 1 Sindang. Kemudian nomor 10. Oke, nomor 10.
She asked her teacher to leave early. Dia meminta gurunya untuk pergi lebih awal. Bla 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 bla. She can visit. Dia dapat mengunjungi her grandmother, neneknya, di rumah sakit. Oke. Kita coba lihat untuk melengkapi kalimat yang rumpang yang lebih tepat yang mana? Yang A, so. So itu artinya apa? Sehingga. Nah, ini yang lebih tepat itu yang A, so. Karena sudah titik-titik yang itu, titik-titik she can, ya. Nah, itu sesudah so itu kan harus diikuti oleh subjek dan kata kerja. Nah, ini sudah sesuai, ya. Bahwa yang so di sana, she asked her teacher to leave early. Dia meminta gurunya untuk pergi lebih awal. So, sehingga she can visit, dia dapat mengunjungi neneknya, her grandmother, in the hospital, di rumah sakit. Kalau yang B, yang to itu juga ngaco. Yang C, in order to. Kalau in order to harus diikuti oleh kata kerja, ya, bukan subjek. Yang D, B juga ngaco. Oke, seperti itu saja penjelasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. May it can be beneficial for you. I should say thanks for watching my videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for all my students watching this video. Oh shit, here we go again.